Kalau ini kita buatkan dulu reaksinya ya. Jadi reaksinya adalah H2 ditambah I2 akan menjadi, ini reaksi kesetimbangan bolak-balik HI, koefisiennya 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin kesetimbangan, otomatis langsung kita buatkan seperangkat alat sholat, bukan seperangkat alat kesetimbangan yang terdiri dari mula-mula, reaksi, dan kondisi setimbang. Oke, ini mula-mulanya nggak ada, ini kita isi. Hidrogen mula-mulanya adalah 0,3 atmosfer. I2 asalnya 0,5 atmosfer. Pada saat kesetimbangan ternyata si HI-nya ada 0,2 atmosfer. Nah, apakah betul KC-nya 0,5? Kita lengkapin dulu ya. Kalau ini 0,2, maka sebelumnya pun pasti 0,2. Sebab HI itu mula-mulanya adalah 0. Nah, kalau kita lihat HI ini koefisiennya adalah 2 ya. Nah, sementara I2 ini koefisiennya 1. Kemudian H2 juga koefisiennya 1. Jadi baik H2 maupun I2 ini sama ya, yaitu setengahnya dari 0,2 ini adalah 0,1. Ya, 0,1. Nah, pada saat setimbang H2-nya 0,3 dikurangi 0,1 berapa? Pinter, 0,2. Kalau 0,5 dikurangi 0,1, cakep, 0,4 ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung KP-nya. KP adalah P kanan, yaitu P-nya siapa? P-nya HI ya, dibagi dengan P kiri, yaitu P-nya punya H2 dan P-nya punya HI ya, bukan H. Jadi P-nya punya I2. Oke, yaps. Kita masukkan angkanya. P-nya punya HI itu berapa? 0,2 atau 2 kali 10 min 1 kuadrat. Dibagi yang H2 ini adalah 2 dikali 10 min 1. Dan I2 itu adalah 4 dikali 10 min 1 juga. Oke. Ini akan menghasilkan 2 pangkat 2 adalah 4 kali 10 min 2 dibagi 2 dan 4 kali 10 pangkat min 2 juga. Ini min 2 sama min 2 bisa kita coret. Ada lagi nggak yang bisa kita coret? Ada berapa? 4. Berarti ini adalah 1/2. Yes, 1/2 adalah 0,5. Jadi pernyataannya benar. Nah, untuk KP, benar nggak sih KC-nya ini sama dengan KP? Nah, kita lihat kalau koefisien kiri sama dengan koefisien kanan, berarti kan mereka nggak punya selisih, alias selisihnya kan berarti 0. Semua yang diselisihi 0 itu harganya adalah 1. Jadi KC adalah RT ya kali KP, KP-nya lupa, kali delta N. Sigma N, delta N kok sigma ya. Nah, kalau tadi selisihnya 0, berarti kan ini RT-nya pangkat 0. Kalau RT-nya pangkat 0 ya berarti 1. Berarti betul sekali KC sama dengan KP ya.
Jadi ini jawabannya benar dan benar, kemudian saling berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita mau membandingkan HC2O4 min dengan pKa 1,25 dengan C6H5O. pKa-nya C6H5OH. Di sini terlihat bahwa pKa-nya HC2O4 min ya, ini kan 1,25. Berarti kalau dibandingkan dengan pKa-nya C6H5OH ya, yang 10 itu jelas ini lebih besar. Nah, kalau lebih besar ya, kalau pKa-nya lebih besar berarti keasamannya lebih kuat, tapi kebasaannya lebih lemah. Maka pernyataannya adalah benar. Oke. Nah, selanjutnya semakin kecil pKa maka semakin asam ya. Jadi kita lihat pernyataannya, keasaman H2C2O4 itu lebih kuat daripada keasaman fenol. Tadi H2C2O4 kan pKa-nya lebih besar. Berarti pH-nya ini nanti lebih kecil daripada pH-nya si HC2O4 min ini akan lebih kecil dari pH-nya si fenol C6H5OH. Jadi betul ya, kalau basa lebih lemah maka tentu saja asamnya yang akan lebih kuat. Nah, jadi ini pernyataan dan alasan benar dan saling berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Pada soal ini kita akan membahas aluminium fluorida atau AlF3 ya. Nah, kita cek pernyataan nomor 1. Apakah aluminium fluorida itu dihasilkan ketika kita mereaksikan AlOH 3 kali dengan HF? Benar nggak sih? Oke, kita cek ya. Asam dan basa ini akan menjadi garam dan air. Nah, garamnya ini adalah betul Al dan F. Nah, karena Al-nya ini 3, jadi rumusnya AlF3 dan airnya adalah H2O. Jadi pernyataan 1 benar, otomatis 3 juga oke. Ya. Kita cek yang selanjutnya. Apakah AlF3 ini merupakan molekul tetrahedra? Nah, kita lihat apakah merupakan tetrahedra. Kalau kita lihat AlOH 3 kali, pernyataan 4 ya, AlF3 kali berarti ini ada Al, kemudian dia mengikat F. Jelas ini bukan tetrahedra. Jadi pernyataannya ya,
Nomor 4 adalah salah. Terpaksa kita ngecek pernyataan 2, soalnya takutnya kalau 2 benar berarti 1, 2, dan 3. Nah, nomor 3 kita lihat AlF3 juga didapat diproduksi melalui reaksi antara Al dan HF ya. Nah, ini betul ya. Al dan HF ini pasti jadi AlF3 dan apa? Dan gas hidrogen. Jadi 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Ya, baik, soal ini adalah elektrolisis larutan KCl. Jadi yang dielektrolisis adalah larutan KCl, elektrodanya PT. Jadi jangan lupa kita gunakan aturan larutan dan elektroda inert ya. Ini katanya pakai arusnya berapa? 20 mA. Berarti kalau 20 mA berapa? Iya, 0,02 ampere ya. Menggunakan waktu selama 48.250 detik. Waktunya udah cocok, udah dalam detik. Oke. Nah, kita cek pernyataan yang nomor 1. Oke. Nah, untuk mengecek pernyataan nomor 1, kita lihat dulu ionisasinya. Untuk KCl sih sebenarnya ionisasinya itu apa coba? K+ dan Cl-. Nah, yang menuju ke anoda ya, yang menuju ke anoda itu berarti siapa? Anion, yaitu Cl-. Cl- menuju ke anoda menjadi Cl2. Ini kita samakan koefisiennya. Nah, elektron yang dilepaskannya adalah 2 ya. Nah, di anoda itu terjadi proses oksidasi, bukan proses reduksi. Terlihat di sini beloknya naik dari -1 jadi 0, atau terjadi reaksi pelepasan elektron. Ini juga oksidasi. Berarti kalau begitu pernyataan 1 adalah salah, begitupun pernyataan 3. Kita cek pernyataan 2, karena kalau pernyataan 2 benar otomatis 4 ikut-ikutan benar. Oke, tapi kalau pernyataan 2 salah berarti kita cek 4. Nah, reaksi yang tadi ya, kita suruh mencari masanya anoda. Nah, untuk mendapatkan masanya anoda, kita cari dulu mol elektronnya menggunakan hukum Faraday. Waktu T dikali I dibagi 96.500. Oke. Nah, waktunya adalah 48.250. Kemudian arusnya adalah 0,02 ya, dibagi 96.500. Oke, kalau kita hitung maka kita akan mendapatkan hasil adalah berapa coba? Iya, 0,01 ya. Jadi 48.250 kali 0,02 dibagi 96.500 adalah 0,01. Nah, jadi mol elektronnya 0,01. Untuk mendapatkan mol Cl2, nah, maka kita gunakan koefisiensi Cl2 dibagi koefisiennya si elektron. Koef elektron ya. Kita kalikan dengan mol elektron. Koefisien Cl2-nya adalah 1, koefisien elektronnya adalah 2. Tadi mol elektronnya berapa? 0,01. 0,01 kita bagi 2 berarti 0,1.
0,05. Nah, karena kita mau cari masanya, di mana massa itu rumusnya adalah mol dikali mr, berarti molnya 0,005, mr-nya adalah 71. Jadi hasilnya adalah berapa? 0,355 gram atau 355 miligram. Jadi pernyataan nomor 2 benar, otomatis 4 juga ikut-ikutan benar. 2, 4 benar. Jawabannya adalah C. Ya, pada soal ini kita diminta untuk menebak apakah reaksinya ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu reaksi untuk organik ini. Pertama ada yang disebut reaksi adisi. Pada reaksi adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Jadi rangkap berubah menjadi tunggal. Nah, contohnya ini ada di reaksi nomor 3. Ini adalah ikatan rangkap dan ini adalah ikatan tunggal. Jadi reaksi ini adalah contoh dari adisi. Oke. Yang kedua, ada reaksi eliminasi. Eliminasi ini kebalikan dari adisi. Jadi ikatan tunggal dia berubah menjadi ikatan rangkap. Ya. Oke. Seperti misalnya yang nomor 1. Di sini dia tunggal kemudian menjadi rangkap. Nah, ini bisa kita katakan reaksi eliminasi, gitu ya. Selanjutnya ada juga yang disebut reaksi substitusi. Nah, kalau substitusi itu biasanya dua-duanya tunggal ya, atau tidak ada perubahan ikatan. Yang terjadi hanya ada pertukaran saja. Nah, jadi ada pertukaran ya. Misalnya kayak nomor 2 nih. Nah, ini kan kita lihat asalnya Cl terus diganti sama NH2. Maka ini yang kita sebut substitusi. Oke. Dan terakhir ada reaksi dehidrasi. Dehidrasi berarti reaksi pelepasan H2O. Nah, reaksi yang pertama ini selain ada eliminasi, kita lihat juga di sini ada H2O kan. Nah, ini ada H2O. Maka selain eliminasi, reaksi nomor 1 ini juga adalah dehidrasi, gitu ya. Nah, kita lihat pilihannya. Reaksi 1 merupakan adisi, salah. 1 salah, 3 nggak benar. Kita cek yang nomor 2. Karena kalau nomor 2 benar, nomor 4 pasti benar. Nah, nomor 2, reaksi 1 adalah dehidrasi, betul ya. Dan nomor 4, reaksi 2 adalah substitusi. Jadi jawabannya 2 dan 4. Apa coba? Iya, 2 dan 4 itu adalah yang C.